Bilangan Romawi. Selain bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, maupun bilangan pecahan yang telah diketahui, satu lagi yang akan dipelajari di sini adalah bilangan Romawi. Bilangan Romawi tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan angka dengan sistem angka Romawi diperkirakan sudah bermula sejak tahun 500 sebelum Masehi di seluruh Eropa. Sedangkan penggunaan angka Arab seperti yang sekarang kita gunakan itu mulai dikembangkan tahun 1300 Masehi. Alasan mengapa angka Romawi tidak lagi digunakan dan digantikan dengan angka Arab adalah karena tidak adanya angka 0 dalam bilangan atau angka Romawi. Hal ini dianggap menyulitkan untuk mengembangkan sistem matematika, terutama bilangan pecahan. Akibatnya, kalau angka Romawi tetap digunakan, justru akan menyulitkan untuk memahami matematika secara umum dan menyulitkan bidang perdagangan. Angka dasar bilangan Romawi, 1 itu dilambangkan dengan I, 5 dilambangkan dengan V, 10 dilambangkan dengan X, 50 dilambangkan dengan L, 100 dilambangkan dengan C, 500 dilambangkan dengan D, kemudian 1000 dilambangkan dengan M, kemudian 5000 dilambangkan dengan V garis di atas, kemudian 10.000 dilambangkan dengan X garis di atas, kemudian 50.000 dilambangkan dengan L garis di atas, kemudian 100.000 dilambangkan dengan C garis di atas. Oke. Ketentuan menulis lambang bilangan Romawi. Pertama, penulisan lambang yang sama hanya boleh berurutan sebanyak 3 kali. Namun untuk V, perhatikan V itu adalah 5, L itu adalah 50, dan D itu adalah 500. Penulisan berurutan hanya boleh 1 kali. Oke ya. Contoh 3. 3 sama dengan dalam bilangan Romawi I-nya berurut 3 kali ya. I ya. Kemudian 30 dalam bilangan Romawi X-nya berurut 3 kali. X. Kemudian 300 dalam bilangan Romawi C-nya berurutan 3. C. Kemudian 3000 dalam bilangan Romawi M-nya berurutan 3 kali. M ya. Nah, perhatikan keterangan setelah ini. 4 tidak boleh ditulis I sampai 4 buah, tidak boleh ya. 40 tidak boleh ditulis X sampai 4 buah, tidak boleh ya. Kemudian 400 tidak boleh ditulis C ya. C-nya ada 4 ya, tidak boleh. Kemudian 10 tidak boleh ditulis VV ya. Kemudian juga 100 tidak boleh ditulis LL. 1000 tidak boleh ditulis DD. Jadi bisa dipahami ya. Penulisan lambang yang sama hanya boleh berurutan sebanyak 3 kali. Namun khusus untuk V, L, D dan seterusnya ya. Dan bilangan yang tengah-tengah ya. Seperti V adalah bilangan tengah-tengah antara 1 dan 10 ya kan. Kemudian 50 L ya, L bilangan tengah-tengah antara 10 dan 100. Kemudian D ya, itu 500 adalah bilangan tengah-tengah antara 100 dan 1000 ya, dan seterusnya ya. Jadi bilangan-bilangan tengah-tengah ini itu hanya boleh 1 kali ya. Oke ya, bisa paham ya. Ketentuan kedua, lambang yang nilainya lebih kecil jika terletak di sebelah kanan, perhatikan kata-kata di sebelah kanan lambang ya. Jika terletak di sebelah kanan lambang yang nilainya lebih besar, maka nilainya dijumlahkan ya. Jadi perhatikan kata-kata lambang yang nilainya lebih kecil jika terletak di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan lambang yang nilainya lebih besar, maka nilainya dijumlahkan ya. Misalnya V I ya. Itu artinya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian X I itu artinya 10 tambah 2 sama dengan 12.
Kemudian LX artinya 50 ditambah 10, itu artinya 60 ya. Kemudian CX artinya 100 ditambah 10, itu adalah 110. Perhatikan tabel kecil yang saya letakkan di sini ya, supaya memudahkan kalian untuk membandingkannya ya. Kemudian V, I-nya ada 4 buah, tidak boleh karena terdapat 4 angka berurutan. Dia maksimalnya berapa? Hanya 3 angka ya. Kemudian L, X, 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 X tidak boleh ya. Karena apa? Karena terdapat 4 angka berurutan. Dia maksimalnya ada hanya 3 angka ya. Oke, kita lanjut. Aturan ketiga, lambang yang nilainya lebih kecil, jika terletak di sebelah kiri lambang yang nilainya lebih besar, maka nilainya dikurangkan atau merupakan operasi pengurangan. Misalnya EV artinya 5 kurang 1 sama dengan 4. XC artinya 100 kurang 10 sama dengan 90. Bisa paham ya? Oke. Aturan lain yaitu V dan X hanya boleh dikurangi oleh I sekali, ya. Perhatikan contoh ini. 4 IV, ya. Artinya apa? V dikurang I sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian 9 misalnya ya. IX artinya X dikurang 1, artinya 10 kurang 1, artinya adalah 9. Kemudian 3. Nah, sebentuk seperti ini tidak boleh. Karena dia aturannya hanya boleh dikurangi sekali untuk I ya. Oke ya. Misalnya seperti ini. IV maksud kita adalah 3. Itu tidak boleh ya. Kemudian IX maksud kita adalah 8. Itu tidak boleh ya. Oke ya, bisa paham ya. Berarti kalau 3 apa? Kalau 3 ya I-nya 3 buah ya. I. Kalau 8 berarti V, I. V ditambah I-nya 3 buah ya. Oke, bisa paham ya. Oke, kemudian ketentuan lainnya. L dan C hanya dapat dikurangi oleh X kali. Oke. Kita perhatikan di sini L dan C. Nih, L dan C ya, perhatikan L dan C. Perhatikan L dan C hanya boleh dikurangi oleh X kali ya. Perhatikan L itu adalah 50, C itu adalah 100 ya. Contohnya 40 XL ya. Itu artinya L dikurang X sama dengan 50 dikurang 10 sama dengan 40. Kemudian 90 itu adalah XC. Itu artinya C dikurang X sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nah, 30 itu tidak bisa ditulis XXL. Tidak bisa ya. Jadi 30 tidak bisa ditulis XXL. Demikian juga 80. 80 tidak boleh ditulis XXC. Tidak boleh ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin menulis 30? Berarti kalau 30 adalah X, ya kan? X-nya 3 kali. Kemudian kalau 80 berarti L, X ya. L ditambah X-nya 3 kali. Oke ya. Bisa paham ya? Oke, selanjutnya D dan M hanya dapat dikurangi oleh C sekali. Ya, misal 400 itu CD artinya apa? D dikurang C artinya 500 dikurang 100 sama dengan 400. Kemudian 900 sama dengan CM artinya M dikurang C yaitu 1000 dikurang 100 sama dengan 900. Nah, yang tidak boleh seperti ini 300 CCD tidak boleh ya. Jadi yang bolehnya apa? Kalau 300 berarti apa? Berarti C-nya ada 3 kali ya. Kemudian 800 apa?
CCM, tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh ya. Ya, jadi kalau kita membuat 800 apa? Berarti D, C ya. D dengan C-nya 3 kali ya. Oke ya, bisa paham ya? Oke. Demikianlah mengenai bilangan Romawi.